Sekali lagi lu sebut-sebut almarhum bapak gue, lu lihat lu. Gak usah aneh-aneh, Nikita Mirzani sama gue. Mau gue mau lu kata-katain gimana gue masih ketawa. Tapi kalau lu sampai lu membangunkan gue karena lu ngomongin tentang almarhum bapak gue, gue nggak takut. Nih gue kasih tahu tuh ya, gue kasih tahu sama yang katanya ngebela Dennis ya, biar lu tahu rasanya 3 bulan 10 hari. Oke? 3 bulan 10 hari mas sebentar. Terus lu DP lu pasti juga bakalan kena penjara kok. Hah, kan gue udah bilang gue akan terima resiko gue. Jadi apapun yang terjadi, yang penting gue puas. Itu gue prinsipnya ya. Kalau orang Madura itu, ada turunan Madura itu, istilahnya nyawa dikasih ke orang kalau dia udah masalah harga diri. Jadi kalau kamu ibaratnya cuman ancem-anceman masalah polisi, masalah ini, itu mah cemen buat gue. Kenapa? Makanya gue ajakin dia kering. Nah, buat yang lain yang katanya bela-bela Dennis itu, yang selevel itu, yang nggak terkenal itu, yang kepingin nebeng, nah, lu hati-hati lu berurusan sama gue lu. Gue udah ngomong sama naga suara, tapi lu dasar memang lu. Tunggu lu balasan dari gue lu ya. Lu pernah datang ke rumah gue, nyembah-nyembah di sini minta makan, dan gue bantu lu. Bantu memang lu. Lihat lu. Jangan macem-macem lu sama gue ya. Tuman lu, kurang ajar lo itu. Dikasih hati lo, saat banget lo. Ingat, 24 jam tuh perempuan-perempuan yang katanya mukanya cantik, mukanya ini pakai filter aja bilang cantik. Kamu jangan macam-macam kamu saya, itu nggak main-main. Saya nggak butuh settingan. Ya, jangan bilang gue settingan ya. Saya nggak butuh settingan, dan lu semua, gue sama Dennis bukan settingan. Dan lu semua itu yang bilang bahwa gue mau ikut nimbrung acara settingan ini, jangan kurang ajar loh ya. Yang katanya penyanyi yang gak terkenal itu, yang dari dulu yang katanya ngefans sama Dewi Persik, yang mukanya geradakan banyak jerawat itu sih, 24 jam lo, lihat aja lo. Gue kasih pelajaran sama lo. Hai Dennis, gue dukung lo. Lihat lo. Apalagi si Dennis sampai sebut-sebut nama bapak gue, bokap gue, gue hajar lo. Gue injek kepala Dennis. Gue kasih paham lo ya. Gue berani mati untuk bapak gue. Sekali lagi lu sebut-sebut almarhum bapak gue, lu lihat lo. Istilahnya nyawa aja bisa gue kasih buat orang tua gue. Sampai diinjek-injek orang tua gue, lu maaf sama gue lu Dennis. Salah orang lu kalau sama gue lu ya. Lu itu salah orang kalau sama gue. Lu tanya sama Saiful Jamil sono, sekarang lagi ada di penjara. Lu tanya sama Aldi Taher. Gue bisa bunuh dan gue gak takut mati. Lu lihat itu. Ya, jangan macem-macem. Dan sekarang lu simpen ya Dennis ya. Lu simpen omongan gue. Gampang lah, Dewi Persik juga ngatain gue kok. Lu gampang, itu Dewi juga bisa gue laporin. Kecil. Laporin. Ya, laporin. Gue ketemu walaupun ada di depan kantor polisi, gue ketemu sama lu, gue pegang pisau, gue bilang lu lihat lo. Jangan macem-macem lo ya, jangan macem-macem sama gue lo. Gue nggak pernah yang namanya nyolek-nyolek orang. Lu lihat lo, ya. Kalau lu ibaratnya ngomong bahwa Dewi Persik itu takut masuk penjara, gue udah pernah ngerasain penjara. Nikita Mirzani, penjaranya nggak kayak gue, Cipinang, nggak, beda. Nikita Mirzani belum pernah merasakan penjara yang beribu-ribu orang, dan gue udah pernah. Siapa yang mau bela? Ya, jangan macam-macam. Mau siapapun yang bela lu, mau Nikita Mirzani, mau siapa, gue baik. Dengar, jangan macam-macam ya. Gue ibaratnya, denger ya, gue punya darah Madura ya. Gue mau mati pun gue gak takut. Jadi gak usah lu ngomong, lu mending nonton
video gue sama kakak gue deh ketika gue lagi kesurupan. Gimana gue ketika itu kesurupan, lu bisa lihat di situ. Kalau gue ibaratnya nggak dilerai, mungkin gue udah bunuh. Siapa Nikita Mirzani? Apa? Dia belum jadi apa-apa, masih figuran waktu itu. Gue udah ada di pegang boleh, lihat boleh, pegang jangan, dia masih figuran. Gak usah aneh-aneh, Nikita Mirzani sama gue. Mau gue di dunia entertain hampir 20 tahun bukan dengan cara berantem sama orang ya. Gue usaha, gue kerja, gue yang mengembangkan skill untuk supaya dipakai sama orang. Enak aja asal cari masalah sama orang. Gue akan cari rumah lu Denis ya. Jangan macem-macem lu cadel. Gigi tuh benerin tuh. Gigi kuning-kuning kayak begitu. Sok-sokan ngomong benerin dulu lo giginya lo. Lu bangunin gue lu sekarang lo. Lu jangan ngomong ini gimmick-gimmick lu bang. Sama tuh sama pendukung-pendukungmu yang kepingin tenar tuh, yang mau panjat sosial sama gue. Gak punya attitude, masih muda lo, pantes muka lu tuh geradakan banyak jerawat. Kurang ajar lo. Di dunia entertain jadi contoh yang baik, bukan malah cari masalah lu sama orang lo. Nyinggung-nyinggung bapak gue lo. Gue mau lu kata-katain gimana gue masih ketawa. Tapi kalau lu sampai lu membangunkan gue karena lu ngomongin tentang almarhum bapak gue akan datengin lu Denis ya. Lu tunggu lu Denis. Siapa? Lu mau dibela Nikita Mirzani? Gue sikat Nikita Mirzani. Siapa dia? Jangan macem-macem ya. Gue gak pernah bikin masalah sama orang. Gue selama ini ibaratnya kalau mau kerja, lu kerja yang bener lo. Gue kerja bener pagi siang malam. Udah giginya lu mending benerin gigi lo yang kuning. Lu mending operasi kasih rambut depannya ini biar gak jenong lo. Badan tepos kayak begitu. Alah, latihan lari-lari ada krempeng begitu, bisa apa lo? Cari masalah sama gue. Nikita Mirzani dukung Dewi Persik. Ya wah, bagus kalau kayak begitu waras berarti. Ya mesti harus dukung yang bener lah. Karena memang dia gak punya etika kok. Ngapain kita ngedukung orang yang gak punya etika? Semua artis pada diomongin. Itu juga pada ikut-ikutan pembantu-pembantunya Denis itu. Yang mukanya pada jerawatan-jerawatan. Aku dukung Denis. Dinar Candy aja, yang lewat sensasi aja, dia bisa menghargai orang yang lebih tua. Lucinta Luna, walaupun dia tuh bencong, dia bisa masih menghargai orang tua gitu loh. Lucu. Lu salah orang lo. Gue gak takut di penjara. Mau di belakang lu ada siapa, gue gak takut gue. Jangan macem-macem gitu loh. Orang diem, orang senyum, orang tertawa, bukan apa. Lu kebangetan lu gak sopannya sama orang yang lebih tua lo. Dia diemin biar bunganya, beli bunganya ibaratnya katanya supaya laris. Makin merajalela lo. Bukan bocah itu, udah tua itu Dimas. Bukan bocah itu. Orang bisa ngelo. Hidung aja palsu. Skill gak punya. Katanya waras kok ngeladeni. Gue bisa sakit jiwa kalau ada orang yang ngatain papas gue ya. Kalau ada orang yang sebut almarhum bapak gue bisa sakit jiwa, ngerti? Semua orang sedunia udah tahu bahwa Dewi Persik itu belahan jiwanya itu bapaknya. Apa bukti dia? Perlu gue kasih bukti ke lo? Emang lu siapa? Hah? Lu siapa? Kalau gue udah siap untuk dipenjara, berarti tandanya gak penting juga gue kasih bukti sama lu. Ya? Kalau gue udah siap untuk dipenjara, tandanya gak perlu gue kasih bukti sama lu. Dengar tuh anjing.
Lu biar tahu kalau gue kayak begini ya. Gue orangnya gak pernah mau marah sama siapapun. Tapi kalau sampai orang tua gue bisa kesurupan. Yes, gue kesurupan. Masih mending gue kesurupan demi orang tua daripada lu komen ngomong kesurupan karena lu gak punya hati. Seperti dia nyenggol-nyenggol anak kecil anunya Papi Uya, si Cinta, si Mbak Astrid, apa itu yang didukung sama lu. Sama kayak lu tuh yang barusan ngomong kesurupan itu. Siapa itu yang ngomong kesurupan tuh? Siapa itu? Siapa itu? Lapor ke polisi, paling di penjara. Tapi kalau dengan nih, siapa nih? Dari tahun Alif, dari tahun Jedut sampai tahun sekarang, dari zamannya penjajahan sampai sekarang sudah modern, semua orang itu tahu kalau nyawanya Dewi Persik itu untuk orang tua. Ya. Lu mau pancing gue seperti apapun, gue gak akan pernah terpancing. Tapi kalau lu sampai sebut dan bangunkan almarhum dengan bicara tentang almarhum orang tua gue bisa. Jangan pernah lu berulang kali menyebutkan nama almarhum bapak gue. Jawa Timur itu keras lor. Turunan Madura itu keras lor. Kalau perlu ono celore tak. Nanti yang lu pikir bahwa tidak ada Dewi Persik, tiba-tiba ada Dewi Persik. Ya, yang lu pikir tidak ada Dewi Persik, terus ternyata ada Dewi Persik. Tiba-tiba lu hati-hati aja lo. Gue kalau udah kesurupan psycho gue. Lu udah sebut-sebut almarhum bapak gue. Lu tahu nggak? Gue kalau di Indosiar mau di mana siapa saja, kalau yang berhubungan dengan bapak, gue pasti akan berada di depan. Ingat itu. Jangan macem-macem ya. Dennis ini kurang ajar. Di depan Uya Kuya, ibaratnya Uya Kuya udah tua begitu aja dia berani nyolot mulutnya. Seandainya itu dia ngomong di depan gue, nyolot, bermasalah sama gue, dan gue bukan host di situ, udah gue mungkin gara-gara kemarin DP nyebut-nyebut orang tuanya kali. Kapan gue sebut nama orang tua dia? Gue nggak akan pernah nyentil orang kalau nggak dia dulu yang nyentil gue, ya. Jangan macem-macem pokoknya. Gue marah gue kalau ngomong tentang almarhum bapak gue. Lu yang orang lain mau Atta, mau Aurel, mau Papi Uya, mau Mami Astrid, si Cinta, atau mungkin yang lainnya mungkin bisa diem. Tapi lu ketemu sama gue gak akan pernah diem lo. Apalagi lu udah sebut nama almarhum bapak gue. Ngomong dimatiin. Gue lagi di Indosiar ya. Gue lagi syuting kemarin. Terus gue harus terus gue harus marah-marah demi sampah kayak lo. Kenapa gue sekarang marah banget? Karena lu sebut almarhum bapak gue. Ya memang dia, kalau dia gak keluar dari giliran gue bener-bener kemarin live, gue ajakin live gak mau. Sekarang urusan orang tua gak ada toleransi lo. Sekarang gue mau tanya sama lo, orang tua lo tuh kemana? Masih hidup? Kenapa gak bisa didik anak racun kayak lo?
Apa memang anaknya memang disuruh sama ibu ya? Cari duitnya dengan cara seperti itu? Gak usah sok keras lu sama gue lo. Lu tahu gak Denis? Gue walaupun anak kolong, anak polisi, gue dulu dari kecil udah nakal. Nakal gue bukan nakal ngelut, bukan nakal sama laki. Nakalnya gue dari Jember gue bisa sendiri datang ke Jakarta. Dan gue cari duit. Sesen pun tidak ada yang namanya gue dikasih sama orang tua gue. Sampai akhirnya gue punya uang puluhan miliar, ratusan miliar. Dari mana? Dari nyanyi, bukan jual. Gue dari kemarin lagi minta sama Papi Uya nih alamat lo. Papi Uya gak ngasih sama gue. Papi Uya bilang udah sabar, tenang. Mami Astrid bilang udah tenang DP. Tenang. Semuanya teman-teman gue suruh gue tenang. Tapi lu udah kebangetan. Makanya Papi Uya gak ngasih alamatnya Denis ke gue. Gue minta sama pagi-pagi ambiar. Anak-anak tim gak ngasih sama gue. Kayak Denis kayak begini didukung. Gue suka sama keberanian Denis. Lu waras atau enggak? Gue mau tanya, hai netizen yang dukung dia. Orang kayak begitu gak ada hormatnya sama orang tua. Gak ada hormatnya sama orang yang lebih tua. Mana iman lo? Agama manapun tuh mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Bukan datang-datang kayak preman. Di pagi-pagi ambiar setiap host yang tanya dibilang nyerang. Nyelang lu, kompilati lu, apil lu, PT lu, dengan mulut cadalnya itu. Semua dibilang begitu. Senopati helah. Oh, Senopati di mana? Orang saya ada apartemen Senopati di situ, Senopati 8. Di mana Senopati mana? Apartemen gue ada di Senopati 8. Di mana? Deket dong berarti ini sama apartemen gue. Gue nggak pamer aja, say. Dia bilang main keroyokan. Lu pikir pagi-pagi ambiar semuanya sama tim-timnya tuh bodoh bilang lu keroyokan? Hah? Ngapain mau keroyok lo? Di orang tuh bertanya, disolot nyolot. Lu jangan, kenapa ini pada nelang? Lu jangan telang gue. Briefing aja lu ikut. Gak usah memutarbalikkan fakta lo. Pinter banget lo, masih mending lo ya diundang sama pagi-pagi ambiar. Itu pun juga kasihan anak-anak sama lu, 500.000 dikasih. Kasihan. Kalau enggak lu mungkin gak dibayar. Rian Ibram dibilang nyerang dia. King Nasar dibilang nyerang dia. Aku dibilang nyerang dia. Padahal dia tahu sendiri bahwa gue baca sesuai ada di situ papan yang dipegang oleh skenario. Lagian jangan diundang ya, kamu mikir dong. Kalau gua yang punya Trans TV mungkin gua nggak akan ngundang dia. Tim pagi-pagi ambiar juga di situ kan karena ngelihat Papi Uya, karena Papi Uya itu artis, karena dia bikin masalah sama artis. Lah kalau Papi Uya bukan artis, contoh lah, gak usah jauh-jauh. Orang cari masalah sama Dewi Persik misalkan. Pasti akan diundang sama TV orang itu. Sekarang siapa yang mau ngundang Denis kalau dia nggak cari masalah sama Papi Uya Kuya? Gue mau tanya, siapa yang mau undang Denis? Uya Kuya itu ibaratnya nggak perlu pansos, dia udah kaya. Kalau dia dibilang raja settingan, menghasilkan duit, tontonan dan terbuka. Oh ya settingan. Di jalanan pun juga ada ada kamera, oh settingan, orang tahu. Nah lu ngefitnah kita settingan. Lu kali yang nyeting sendiri. Mami Astrid di situ nangis sampai mendem-mendem. Gue tahu perasaan ibu kayak gimana. Anak kecil lu kata-katain, marah. Kalau orang nggak pernah marah itu tandanya orang gila. Dia tuh harus ketemu orang kayak gue, ya, baru dia bisa kapok tuh mulutnya.
Kalau enggak, dia akan terus tuh merasa